Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Ayuningsih, NIM 02 1121 124, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 2 Polbangtan Bogor. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai long term memory dengan objek yang saya ambil yaitu traktor roda 2. Long term memory sendiri yaitu dimana ketika kita melihat sebuah objek, maka di dalam objek tersebut kan terdapat sebuah variabel. Nah, variabel yang kita lihat ini itu yang tersimpan di dalam memori kita, yang teringat di dalam memori kita itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini disebut dengan long term memory. Nah, adapun variabel-variabel yang kita lihat dan kemudian teringat dalam memori kita pada traktor roda 2 dalam jangka waktu yang panjang, yaitu yang pertama ada motor penggeraknya atau mesin. Nah, biasanya daya yang dihasilkan pada traktor itu kurang dari 12 horsepower atau antara 6-10 horsepower saja. Jenis mesin penggerak atau motor penggerak yang biasanya digunakan pada traktor roda 2 yaitu mesin diesel dengan bahan bakar solar, di mana pada proses pembakarannya ini ketika piston mendekati titik mati atas, si bahan bakar ini akan diluncurkan oleh nozzle pada ruang bakar sehingga terjadilah proses pembakaran. Yang kedua yaitu ada engkol. Engkol ini alat atau bagian yang digunakan untuk menghidupkan mesin diesel tadi, di mana engkol ini dimasukkan pada crankshaft atau poros engkol, kemudian dilakukan putaran beberapa kali sampai mesinnya menyala sambil kita menekan tuas dekompresi. Ketika mesinnya sudah menyala, maka secara langsung atau secara sendirinya engkol ini tuh akan terlepas dari poros engkol. Selanjutnya itu ada tuas-tuas kendali pada traktor. Yang pertama ada tuas persneling utama, di mana traktor yang lengkap ini memiliki tuas 6 kecepatan maju dan juga 2 kecepatan mundur. Fungsi dari tuas persneling utama ini untuk menggerakkan gigi-gigi pada persneling sehingga nantinya perbandingan kecepatan antara poros motor penggerak dan juga poros roda ini dapat diatur. Selanjutnya itu ada persneling cepat dan lambat. Ini berfungsi untuk memisahkan antara ketika proses pekerjaan pada lahan dan juga pada saat traktor hanya digunakan sebagai untuk transportasi saja, misalnya untuk menarik trailer dan lain sebagainya. Kemudian ada tuas kopling kemudi. Pada traktor ini terdapat 2 tuas kemudi, yaitu sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, ketika kita menekan tuas ini yang misalnya sebelah kanan, nanti itu poros atau poros gigi pada persneling itu tidak tersambung ke poros roda sehingga nanti akan berhenti dan traktor ini tuh akan berbelok ke kanan. Begitupun sebaliknya jika kita menekan tuas kopling kemudi yang sebelah kiri. Selanjutnya itu ada transmisi. Nah, transmisi pada traktor itu misalnya ada puli, V-belt, dan juga kopling. Fungsi dari transmisi ini untuk menggerakkan mesin diesel itu sendiri. Nah, dari mesin diesel ini kan menghasilkan poros roda. Kemudian ini akan disalurkan oleh V-belt atau puli ke kopling utama. Nah, dari kopling utama ini juga nanti akan diteruskan lagi ke gigi persneling untuk nantinya menggerakkan poros roda dan juga poros PTO. Selanjutnya itu ada kerangka. Nah, pasti ketika kita melihat traktor, kita juga pasti melihat sebuah kerangka untuk tempat kedudukan alat-alat yang ada pada traktor, seperti tempat kedudukan mesinnya, seperti tempat kedudukan nanti implemen, kemudian tuas-tuas, dan lain sebagainya. Nah, kerangka yang digunakan pada traktor ini yang pastinya harus kuat, sehingga nantinya bisa menahan tekanan atau beban-beban ketika digunakan pada saat proses pengolahan. Nah, selanjutnya ketika kita melihat traktor, misal ketika dihidupkan itu tidak hidup, maka yang harus kita perbaiki itu, yang harus kita cek misalnya yaitu bahan bakarnya, apakah bahan bakarnya tersedia atau tidak. Selanjutnya, jika tidak hidup mesinnya, maka kita harus mengulang lagi pada proses pengengkolan. Dengan dimana dicek juga tuas-tuas seperti tuas persneling, tuas kopling utama, tuas kopling kemudi, ini harus dalam keadaan netral atau harus dalam keadaan netral. Nah, mungkin saya lampirkan dari variabel-variabel yang saya ambil pada objek traktor roda 2. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.